Ya. Ini ada amalan-amalan yang berpahala besar yang di dalam hadis sahih. Saya jelaskan, hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkan beberapa amalan yang mudah kita kerjakan dan pahalanya yang sangat besar. Pertama, jenis amalan utama pahalanya Rasulullah SAW bersabda, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penginten hafalnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali, pokoknya kita baca lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali, maka kalimat itu baginya sebanding dengan membebaskan 10 budak. Dituliskan baginya 100 kebajikan dan dihapusnya 100 kejelekan, serta kalimat itu menjadi benteng dari setan dari sehari hingga sore hari, dan tidaklah seorang membawa amal yang lebih baik dari yang dibawanya kecuali orang yang melakukannya lebih banyak dari itu. Nah, itu banyak. Jadi ayat 10 surat 35 Fatir ini kalimat-kalimat yang baik yaitu zikir, ya, maka di sini hadis yang sahih yang wajib kita amalkan. Pertama, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu nggak baik setelah sholat subuh mau duhur sama sehari pokoknya 100 kali, maka ditulis baginya itu sebanding dengan membebaskan 10 budak. Ditulis baginya 100 kebaikan, dihapusnya 100 kejelekan, serta kalimat itu menjadi bentengnya dari setan dari sehari hingga sore hari. Yang kedua, Bapak yang dirahmati Allah, barang siapa yang mengucapkan di waktu pagi dan sore hari mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, niscaya terhapuslah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang membawa bekal yang lebih baik daripada yang dibawanya, kecuali seorang yang mengucapkan seperti yang diucapkannya atau lebih banyak darinya. Halangku mati 100 banyak ucapan subhanallah wa bihamdihi. Dilajengkeun, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan disukai oleh Zat yang Maha Pengasih. Jadi orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, salaresna mah mudah kurang dilakukeun, nya diamalkeun, mengucapkan subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Baik kita dalam berkendara, baik kita dalam bekerja, maka amalan-amalan itu kita kerjakan, maka akan menghapuskan segala dosa-dosa kita walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Nah, selanjutnya ini ada keutamaan membaca ayat-ayat dalam Al-Quran yang barusan kita baca. Selanjutnya, siapa saja yang membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, rupanya siapa saja membaca Al-Quran dalam sehari semalam 50 ayat, maka
tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa. Orang ayeuna ngaos Al-Qur'an pada maghrib lebih dari 50 ayat, maka Allah maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa terhadap Al-Qur'an. Lalu siapa saja yang membaca 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat. 50 dicatat sebagai orang yang tidak lupa. 100 ayat akan dicatat sebagai orang yang taat. Siapa saja yang membaca 200 ayat tidak akan digugat Al-Quran pada hari kiamat. Jadi orang yang membaca 200 ayat sehari itunya, maka dia tidak akan digugat oleh Al-Quran di hari kiamat. Dan siapa saja membaca 500 ayat akan dicatat baginya segudang pahala. Segudang pahala 500 ayat. Kita lamun orang capek itu Pak ya, berat jika namanya Allah persenes ayat riwayat kadang-kadang berat, tapi Allah dan Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kita ya, dengan membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas banyak gampang, maka itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran ya. Orang tas letepan baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dengan ikhlas, maka itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an itu berapa berapa? Lamun ayeuna 6.000, aya lamun ayeuna ayat salabar 600, 6.326 ayat. Sepertiga lebih dari 500 ayat banyak. Nah, jadi kalau kita baca itunya, misalkan tidak sempat 1 ayat, misalkan 2 ayat, ya, tadi lagi sebelum 50 ayat, 100 ayat, 200 ayat, 500 ayat, gitunya, sekemampuan kita, maka digenapkan dengan baca Qul huwallahu ahad. Tuh dimudahkan Pak. Ya. Bahkan kata Rasul, ya Rasul siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran gitu kan? Ayatnya lumayan banyak dari Al-Fatihah sampai Anas 114 surat, ribuan ayat kita baca ya, pasti capek banyak. Orang yang mau sholat tarawih banyak ayat bacaan ayat banyak mah cara angkel gitu banyak. Nah, Allah memberikan kemudahan di sini. Barang siapa baca Qul huwallahu ahad, maka itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Salajengnya ya. Nah, di sini banyak lagi orang yang sholat 2 rakaat setelah wudu. Tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dengan tumaninah dan khusyuk, melainkan wajib baginya surga. Banyak. Jadi orang lakukan sholat 2 rakaat setelah wudunya, ini orang pada netepon saat maghrib, karena orang wudu, nyata saat maghrib orang sholatnya, sebenarnya sholat suruh wudu, atau orang masuk sholat tahiyatul masjid, gitunya. Ya, maka Rasulullah tidak seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dengan tumaninah dan khusyuk, melainkan wajib baginya surga. Jadi orang berbanyak sujud, ini perbanyak sholat tahiyatul masjid, sholat syukur wudu, gitunya, sholat mutlaknya. Rasulullah SAW Pak ketika mendapat masalah itu senantiasa sholat, gitu punya, mendapatkan kesulitan, mendapatkan kegelisahan itu dengan mengerjakan sholat, maka disebut mutlak. Kemudian lagi Bapak yang dirahmati Allah, kemuliaan ini akan senantiasa kita miliki, kita dapati selama kita senantiasa memegang teguh Al-Quran. Karena Al-Quran ini terdapat sebab-sebab kemuliaan ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat 21 surat Al-Anbiya ayat ke-10. Nah, orang lajengkeun deui ka surat 20 hiji ayat ke-10.
Surat 20 hiji, surat Al-Anbiya ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Afala ta'qilun. Sungguh kami telah turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Nah, di sini disebutkan terdapat peringatan. Kalau dalam terjemah Madinah itu adalah sebab-sebab kemuliaan bagimu, dikrukum, zikir peringatan atau kemuliaan. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu, sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagimu. Apakah kamu tidak mengerti? Bagi orang yang senantiasa baca Al-Quran, merenungkan di dalamnya, akan dia memahami karena Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Karena setiap ayat yang kita baca mendapatkan pahala, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, barang siapa membaca satu ayat, satu huruf dalam Al-Quran, itu mendapat pahala 10 kebajikan tiap-tiap huruf yang diucapkannya. Dia pun tidak punya wudu. Kalau punya wudu, pahalanya 25 kebajikan. Kalau dibaca di dalam sholat, Pak, itu 50 kebajikan. Alif, lam, mim, itu bukan satu huruf, lagi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti 3 huruf. Berarti berapa kalau dia punya wudu? 30 kebajikan. Kalau punya wudu 75 kebajikan. Kalau dibaca di dalam sholat menjadi 150 kebajikan. Nah, maka dengan kita senantiasa baca Quran ini, Bapak yang dirahmati Allah, tadi sebagaimana di dalam surat Fatir, surat 35 ayat 10, ya, kita menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu akan kita dapatkan selama kita mengerjakan kebajikan, baca Al-Quran, zikir, itunya, menolong orang dengan sodako, senyum terhadap saudara, apanya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang dengan muka yang senyumnya, dalam hadis tabasus muka pi wajiyaki sodako, senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Benten katinggalnya banyak orang penak sareng rencangan saudara wajah cemerut gitunya nuju seueur masalah, da katinggal tuh, aduh sinanya. Tapi urang ketemu dengan marahmai senyum gitunya, jadi hatena teh benten gitu banyak. Nah, makanya dengan kita senantiasa kembali dengan membaca Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Pak, surat 43, surat Al-Zukhruf, surat 43 ayat 44. Surat Al-Zukhruf, surat 43 ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu ladikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Innahu ladikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sungguh Al-Quran itu
benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Sudah Allah. Di dalam terjemah di sini, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawab. Jadi dengan Al-Quran akan hidup menjadi manusia mulia. Barang siapa yang dia senantiasa dekat dengan Quran, bacanya, maka akan mendapatkan kemuliaan. Tapi sebaliknya bagi orang yang jauh daripada Al-Quran, maka hidupnya akan mendapatkan kesusahan. Janji Allah dalam surat 16 ayat 97, barang siapa orang-orang yang mengerjakan, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu, Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita sudah baca Quran, doa hatam Quran, maka meminta kepada Allah itu akan diijabah. Termasuk contohnya kita sekarang alhamdulillah di bulan Ramadan, karena ada kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ada dua kenikmatan bagi orang yang mengerjakan saum. Pertama, kenikmatan ketika dia berbuka puasa. Kedua, dia mendapatkan kenikmatan nanti di surga, mendapatkan bertemu dengan wajahnya Allah. Nah, inilah Bapak yang dirahmati Allah, karena sebentar lagi kita buka puasa, 10 menit lagi, mari kita banyak berdoa ya, di saat-saat terakhir, karena di dalam hadis Rasulullah menyatakan ya, orang yang banyak berdoa ketika mau berbuka maka doanya itu akan dimakbul oleh Allah, tidak tertolak ya. Alhamdulillah, demikianlah tadabbur pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya tentu dari kesalahan saya, mohon dimaklumi. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis yang menghapuskan dosa-dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka jati amma yasifun wa salam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Al-Hibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, terutama di bulan Ramadan. Kita sudah menginjak puasa yang ke seberapa ini teh? Saum 13 semuanya. Alhamdulillah, nya tos tekaros deui pada 2 minggu deui nya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi harapan kita nanti di yaumul akhir. Salawat serta salam mugia tercurah limpahkan kepada junjungan alam sore teladan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, untuk kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan dengan izin Allah tentunya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Al-Hibah yang dirahmati Allah, untuk kesempatan sore ini kita akan membahas tentang kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena setiap insan, setiap manusia itu menginginkan kemuliaan. Berapa banyak orang dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan derajat mulia. Bahkan ada sampai orang melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk mendapatkan kemuliaan. Toh mereka tidak mengetahui hakikat daripada kemuliaan. Manusia hanya mengetahui lahiriah saja tentang kemuliaan. Apa itu kemuliaan yang sesungguhnya?
adalah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya hadirin yang dirahmati Allah, banyak di antara manusia menghendaki kemuliaan itu tentang dunia saja. Kalau dia mendapatkan jabatan itu disebut orang mulia. Kalau dia bisnisnya sukses, hartanya banyak, disebutkan mulia. Itu hanya pandangan manusia, tapi beda di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kisah-kisah yang telah diceritakan di dalam Al-Qur'an, Fir'aun seorang raja itu dihinakan. Dia bukan seorang yang mulia. Qarun yang begitu hartanya banyak itu tidak mendapatkan kemuliaan, makan dihinakan sampai dibenamkan. Tapi kebanyakannya manusia tentang kemuliaan ini hanya dengan materi saja, dengan hal-hal yang dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita selaku manusia, kita selaku keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilebihkan daripada makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan. Maka kemuliaan ini sudah tentu kita miliki. Jangan sampai kemuliaan ini hilang dalam diri kita karena kita tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah yang menyebabkan kemuliaan menjadi turun, derajatnya menjadi hina-dina. Mari kita perhatikan, kita awali bahwa manusia di alam dunia ini, keturunan anak Adam ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-70. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-70. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Laqad karamna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallah. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami mengumpulkan mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan dan renungkan ayat ini, sudah jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita semua karena kita keturunan anak-anak Adam atau cucu Adam.
Jadi kalau ada manusia mengatasnamakan dia dari monyet, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan. Ya banyak. Bahwasanya kita semua ini telah dimuliakan oleh Allah karena kita semuanya keturunan anak-anak Adam. Allah telah memberikan kelancaran untuk keturunan anak Adam ini. Allah mengangkut mereka di darat dan di lautan. Sebagaimana kita ketahui sekarang di darat banyak sekali macam-macam kendaraan, dari sepeda motor, mobil, kereta, bus, dan yang lain-lainnya. Serta angkut di lautan, ya, seperti kapal, perahu, kapal besar, pasar persiar. Itu semua untuk keperluan anak-anak Adam. Lalu Allah menganugerahkan kepada mereka, yaitu kepada kita semua selaku anak Adam, rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Allah ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasannya manusia itu dimuliakan, dilebihkan dari makhluk yang telah Allah ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Allah menciptakan malaikat, tapi malaikat tidak diberikan hawa nafsu, ya. Kalau malaikat diberikan hawa nafsu tentu banyak protesnya, Pak. Makanya Allah memberikan hawa nafsu itu kepada manusia. Kalau manusia bisa mengekang hawa nafsu, ya, bisa mengalahkan hawa nafsu, maka dia lebih mulia. Allah telah memberikan kepada makhluk yang lain, ya, diberikan akal. Contohnya makhluk-makhluk yang lainnya, jin, dan seperti hewan diberikan insting naluri, tapi tidak diberi akal pikiran. Maka kalau manusia tidak menggunakan akal pikirannya dan hanya mengikuti hawa nafsu, maka dia lebih rendah daripada binatang. Sebagaimana di dalam ayat yang lain dalam 179 surat Al-A'raf. Jadi kalau manusia tidak mempergunakan mata, telinga, dan hati untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, diberikan telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, diberikan hati nurani tidak digunakan untuk memahami Allah, maka mereka itu kal amun balhum adal, lebih sesat daripada binatang ternak. Oleh karena itu, Bapak yang dirahmati Allah, bagaimana supaya kemuliaan yang telah kita raih ini tetap ada di dalam diri kita, bahkan meningkat kemuliaan. Oleh karena itu, maka dengan di bulan Ramadan ini kita ketahui pada umumnya bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran, yang dimana kalau kita perhatikan, Bapak yang dirahmati Allah, karena saking mulianya Al-Quran ini, maka orang yang berhubungan dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Contoh, ketika Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Maka disebutnya jadi Ruhul Amin. Itu ada di dalam ayat 193 surat 26. Dikatakan bahwa Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Dan kita ketahui, dan Al-Quran itu diturunkan di malam penuh kemuliaan. Maka malam-malam itu menjadi malam yang penuh dengan keberkahan. Bahkan disebutkan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Malamnya menjadi malam yang terbaik. Segala hajat, segala permohonan, semua apa yang kita mohonkan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Selanjutnya, Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan kemuliaan, yang dimana semua dilipat gandakan. Baca Quran menjadi berlipat-lipat ganda, jadi 100 kali lipat, bahkan menjadi 1000 kali lipat orang yang senantiasa baca Quran. Orang yang senantiasa berzikir di bulan Ramadan, maka itu juga mendapatkan pahala yang luar biasa.
Orang yang senantiasa sodako menjadi sodakonya berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena bulan Ramadan. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran diturunkan, diberikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW menjadi penghulu para nabi, wasratul anbiya, penutup para nabi, nabi yang paling mulia karena diturunnya Al-Quran. Maka Al-Quran pun diwariskan kepada umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang mulia. Nah inilah Bapak yang dirahmati Allah. Jadi hakikat kemuliaan itu tidak bisa dipandang dengan martabat, jabatan ataupun harta, tapi kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Yang mana Allah sebutkan, gambarkan dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-13. Surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat ke-13. Surat 49 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Sallallahu. Mangga. Wahai manusia, sungguh kami telah menyiapkan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku agar kami saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Subhanallah. Inilah Bapak yang dirahmati Allah, di mana kita ketahui bahwasanya manusia yang pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Terus Allah ciptakan pasangannya, istrinya, yaitu Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Maka di ayat 13 ini, Bapak yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kepada manusia yang menganggap dirinya manusia, wahai manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah inilah kita ketahui di Indonesia, negara yang kita cintai, sudah beberapa banyak suku, banyak.
Di Sunda saja juga sudah banyak, Jawa Barat banyak. Maka bukan karena bangsa, bukan karena negara, bukan karena kesukuan yang menjadikan manusia itu mulia. Contoh apanya sekarang, Yahudi menganggap dirinya adalah ras yang paling mulia, menganggap dirinya mulia. Dia mengatakan dia adalah orang yang terpilih. Maka itu salah. Terus yang lain, orang mengatakan, orang Nasrani mengatakan dia adalah paling mulia. Bahkan ada juga orang yang mengikuti sifat-sifat Yahudi dan Nasrani menganggap dirinya adalah paling mulia. Bahkan orang yang tujuannya dunia, hadirin yang dirahmati Allah, kemuliaan hanya diukur dengan harta atau dengan jabatan. Jadi dia mengatakan kalau dia sukses, hartanya banyak, nomor 1 di dunia, dia adalah orang yang paling mulia, paling dihormati, paling orang terpandang. Padahal itu bukan semuanya. Itu hanya anggapan mereka. Maka Allah membantah di ayat 13 selanjutnya. Dan Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah ini Pak. Jadi dengan banyaknya suku, banyaknya negara di dunia ini, di Indonesia banyaknya suku, supaya kita saling kenal mengenal. Tapi kebanyakannya, hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang menyepelekan. Maaf, kalau di agama yang lain ada namanya kasta. Banyak di orang yang beragama Hindu ada kasta. Ada kasta Brahma, ada kasta Buddha, tentunya ada kasta yang tinggi lagi. Jadi di kasta ditingkat-tingkatkan. Maka Allah di dalam Islam menghilangkan itu semua. Manusia itu sama di hadapan Allah, kecuali orang yang paling bertakwa. Maka kita berlomba-lomba untuk bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana kita untuk mendapatkan ketakwaan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan sesuai apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah, kemuliaan ini banyak orang menginginkan dengan berbagai macam cara tadi, bahkan dengan mengultuskan diri dia adalah orang yang paling mulia, padahal Allah tidak menurunkan sedikit pun dalilnya. Ya, maka barang siapa yang ingin mencari kemuliaan, maka mintalah kepada Allah. Minta kemuliaan, mintalah kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita banyak baca Quran, banyak berzikir. Karena baca Quran yang kita sekarang sedang kaji, banyak zikir yang kita sedang lakukan, itu akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan surat 35 Surat Fatir, surat 35 ayat ke-10. Ayat 10. Surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-10. Surat 35, surat Fatir ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi
الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور. Enggak. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah. Mari kita renungkan bersama-sama bahwasanya setiap insan, setiap manusia yang menginginkan hidup mulia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemuliaan semuanya milik Allah. Allah memberikan kemuliaan itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga mencabut kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah dalam surat Ali Imran ayat 26-27, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u wa tanzi'u mulka mimman tasa'u wa tu'izzu man tasa'u wa tudillu man tasa'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi memohon kepada Allah, Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kemuliaan kepada siapa yang kehendaki. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, banyak orang dengan salah kaprah mencari kemuliaan itu dengan jalan yang tidak diridhai Allah, maka dia menjadi orang yang hina. Fir'aun mengatakan dirinya mulia, bahkan dia mengatakan anna rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling mulia. Maka Allah benamkan di Laut Merah. Qarun mengatakan dia mendapatkan kemuliaan, harta yang banyak akibat dari kepintaran. Akibatnya Allah benamkan ke dalam bumi. Maka orang-orang yang sekarang mencari disebutkan harta karun banyak. Orang gali-gali, oh ayo cari harta Qarun. Qarun itu hartanya banyak, itu dibenamkan karena dia tidak bersyukur kepada Allah, karena dia orang yang kubur terhadap nikmat Allah. Ini malah dicari. Oleh karena itu, kemuliaan yang hakikatnya hakiki adalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan jalan apa? Allah memberikan solusi. Perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh akan diangkatnya. Apa disebutkan di sini perkataan baik adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah, dan ada pula yang mengatakan semua perkataan yang baik yang diucapkan karena Allah. Nah, ini banyak. Kita di bulan Ramadan ini supaya mendapatkan kemuliaan yang sejati, yaitu marilah kita banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang diridhai Allah. Saya bacakan beberapa amalan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan amalan-amalan yang dimana kita baca amalan ini.
Gitu. Mah itu. Ya. Ini ada amalan-amalan yang berpahala besar yang di dalam hadis sahih. Ini saya jelaskan, hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkan beberapa amalan yang mudah kita kerjakan dan pahalanya yang sangat besar. Pertama, jenis amalan utama pahalanya Rasulullah SAW bersabda, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penginten hafalnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah